Lillahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari lubuk hati yang paling dalam, saya doakan panjenengan semua Allah beri kemudahan untuk bisa masuk ke dalam surga. Amin. Duduknya panjenengan malam hari ini betul-betul merupakan sebuah ujian. Ujian thalabul ilmi, ujian fisabilillah. Tidak ingin meremehkan duduknya panjenengan, bahwa ya duduk juga kan enak, ada snacknya gitu ya Bu. Tapi tetap aja kesabaran jenengan untuk menunggu. Itu tuh bukan sesuatu yang sederhana. Nek jenengan termasuk ibu-ibu emosian, mesti dari tadi wis balik. Ya betul. Hampir ya, alhamdulillah. Emosinya orang keluar jadinya. Maka itu yang saya bilang, saya doakan panjenengan semua Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Saya tambah lagi doanya Bu, keluarga jenengan sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunannya solih-solihah. Kucingnya juga insya Allah bisa masuk surga bareng-bareng. Ya alhamdulillah ya. Ibu-ibu, malam hari ini spesial ya Bu. Spesialnya apa? Jenengan diuji dalam hal belajar. Mau terima ilmu aja kudu nunggu. Ya. Tidak mudah, terus terang saya dari tadi itu sebenarnya saya berdiri di situ. Itu udah mau pulang sebenarnya Bu. Gak pede. Namun telatnya Masya Allah ini. Tidak hanya 5 menit, 10 menit. Berapa Bu? Hampir 1 jam. Jenengan di sini, kok saya di sana juga. Ya Allah, iki ngopo kok pakai acara macet. Di rumah itu sebenarnya memang hati udah gak nyaman. Ini kok motor kayaknya memang udah butuh disalonin dulu gitu ya. Tapi saya masih nekat. Tapi di tengah jalan tuh saya belok ke tempat anak saya, berharap bisa tukar motor. Ternyata dia nggak bawa motor Bu. Ya Allah, ujian tenang. Sampai akhirnya saya di perempatan itu mati. Saya cuman ya Allah, mau marah saya apa? Motor. Buang-buang tenaga, motornya anteng. Ya. Dan kita nggak usah belajar banyak Bu, belajar sabar malam hari ini kita tuh. Ya, belajar sabar. Sabar itu ibaratnya apa Bu? Menahan. Ya, jenengan mau marah, mampu untuk marah, mampu ngomel, wong sudah terlatih dengan anak-anak ya kan Bu? Bedinane ngono kuwi. Nah, sudah biasa senam mulut, gampang nek sekarang ini arek senam mulut juga. Ini jenengan tahan, minimal nggak di depan gurunya. Sebelum gurunya datang, yang penting pas guru datang senyum. Alhamdulillah, barakallahu fiik ya. Saya doakan sekali lagi mudah-mudahan Allah menerima kesabaran jenengan. Terus terang saya menangis ini Bu sebenarnya. Bergetar hati saya melihat jenengan tetap duduk di sini. Gak mudah Bu, gak mudah. Dan alhamdulillah malam hari ini kita adalah pertemuan yang kedua ya Bu. Yang baru pertama kali lihat saya siapa Bu? Ada? Rugi. Sok artis. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan materi yang cukup panjang Bu. Tapi mengingat sekarang waktunya udah tinggal 10 menit.
Anak saya bilangnya gitu, udah nggak apa-apa Mi, yang penting isi. Yang penting isinya itu apa gitu ya. Tapi ya tadi, iya, nanti tambahin 5 menit apa ya Bu? Pokoknya dimaafkan sajalah. Insya Allah jenengan memaafkan itu udah pahala tersendiri. Insya Allah banyak ini pahalanya malam hari ini. Nah mau dihitung-hitung itu, wah oke tenang. Wes masuk surga tanpa ada timbang-timbang lagi wes. Ya. Jadi Masya Allah ibu-ibu, sebenarnya saya malam hari ini tuh sudah mempersiapkan materi yang terkait dengan anak. Jadi saya ingin kita berbicara tentang anak zaman sekarang yang rasa-rasanya itu kok kayaknya nggak kayak kita dulu. Ya. Yang sekarang dikenal anak Gen Alpha itu adalah anak-anak yang paling kritis, yang paling gampang ngomongnya ya untuk memprotes orang tua kayak gitu. Mereka punya banyak kosakata sehingga kita ngelihat kayak mereka tuh anak dewasa yang masih kecil, anak kecil tapi dewasa, gitu ya. Omongannya udah kayak wong tua. Nah sebenarnya saya ingin menyampaikan tentang apa ibu-ibu. Saya beri judulnya Rumah yang Sepakat, Anak Lebih Semangat. Kenapa rumah yang sepakat? Karena biasanya kita itu lebih peduli untuk melihat penyebab dari luar kita. Anakku ki nakal gara-gara gaul karo sing kae. Bendinane mainan karo kae mesti koyo ngono kuwi, pulang-pulang mesti terus jadi koyo ngono. Kita lebih peka untuk melihat perubahan yang terjadi dari luar. Cari-cari penyebab dari orang lain. Kayak pantas aja anaknya koyo ngono kuwi, mbokne ya koyo ngono kok. Iki yang ketawa iki sering koyo ngono. Ya. Oh, mbokne wae kaya ngono pantes aja anaknya ya kayak gitu. Kowe iki rasa gaul-gaul karo dia itu. Anaknya malah ngeyel. Ning asik mana main karo dia itu enak. Nah, jenengan yang terus kandhane ngeyel. Datang mbahne, yo wis ra apa-apa. Pancen cah cilik yang ngono kuwi. Sesuk gede ya ora kaya ngono. Nah, gitu. Antar engko mendengar kayak gitu terus mbokne ngomong, "Jan, iki mbahne tak kasih racun kok pikir." Aku lek didik anak sing kangelan iki gara-gara mbahne kae. Kita ngomong apa mbahne apa? Ya. Karena makanya kebanyakan yang namanya anak mantu tuh pengen keluar dari rumah, ora gelem karo morotuane. Kenapa begitu? Morotua terlalu banyak ikut suara hati anak mantu. Jadi Masya Allah ya. Ketika rumah tidak sepakat, maka jangan heran ketika anak kita dikandani ngeyel. Saat ibunya bilang, ayo itu dihabisin makannya kuwi, cepetan le mangan. Makan kok suwi nek. Pakai acara puter-puter kampung barang. Ini Brian. Wis mamanya arek disiplin makan di tempat, selesaikan cepat. Mbahne datang ya wis kene karo aku wae. Mbahne yo muter sekalian cari temen. Oh rasa kebanyakan main HP kayak taruh HP-nya kuwi. Cah cilik main HP wae. Ini adalah realita hidup, makanya tidak perlu saya teruskan, wis ngerti. Apakah saya juga di rumah seperti itu? Saya melihat sinetron. Maka ibu-ibu sekalian, satu yang perlu kita sadari, bahwa anak ketika melihat orang tua tidak satu suara dalam mendidik,
yang dia pelajari atau yang dia akhirnya bisa mengambil kesimpulan, cari yang paling gampang. Mbok neng larang, mbah ne oleh, yo Simbah. Simbah ngerasa menjadi manusia paling penyayang. Mbok ne jadi manusia paling. Kayaknya saya perlu bagian sini ya. Kayaknya yang di sana Simbah. Ya. Jadi ini. Itulah yang membuat akhirnya di dalam rumah tangga apabila bercampur antara mertua dengan menantu, mesti orang banyak mulut enggak. Lirikan matanya, nek enggak ya. Gak puas, story. Gak usah terlalu jujur ya. Saya hanya ingin menyuarakan suara anak menantu ya. Nah begitu ya ibu-ibu. Jadi sedikit ini kita sudah sedikit banyak tahu ternyata yang membuat rumah tangga tidak harmonis bukan hanya karena kita itu menginginkan itu, tapi biasanya hanya karena tidak samanya suara kita. Saat kita melarang, di belakang kita membolehkan. Ya, ngelarang anak, dilarang untuk mandi, main air, rasa kecek. Bane yo ora apa-apa malah disirami banyu meneh. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 9. Ini terkait ya, ketika tidak satu suara ini akhirnya akan melahirkan anak keturunan yang lemah. Lemah apanya? Lemah psikologinya. Karena tadi dia tidak tahu bersikap, tidak tahu bagaimana mengikuti aturan, tidak tahu harus disiplin. Karena itu tadi mengalami bukan kebingungan, tapi dia memilih untuk mencari yang lebih nyaman, lebih longgar. Ya namanya bocah ya Bu, kan lebih senang cari yang seneng-seneng. Gak usah bocah. Saya dulu Bu, ini pengalaman saya pribadi memang. Saya dulu itu waktu masih kecil, sama orang tua memang agak diberikan kebebasan. Nek misalnya saya alasannya apa, kalau cuci pakaian itu kelamaan di air terus nanti pusing. Karena memang punya sakit di kepala ya, jadi yang nggak bisa lama-lama berendam. Maka itu saya jadikan senjata. Setiap kali melihat pakaian numpuk, saya langsung ambil gaya, kepalanya sakit. Kakak saya yang perempuan ngamuk, masa giliran lihat pakaian langsung sakit? Emak saya udah nggak apa-apa. Ya nanti kalau dia sakit gimana? Disitulah ibu-ibu saya bilang, sebagai anak saya memang nggak mau nyari susah. Saya cari yang gampang. Mama saya membolehkan, maka saya akan beraksi sebagaimana yang mama inginkan. Sakit kepalanya. Akhirnya saya bebas tugas, Ibu. Bebas tugas bukan karena apa? Karena main peran tadi. Sandiwara. Pesinetron saya ini, Bu. Ya, jadi itu anak akhirnya lemah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa tadi yang ingin saya sampaikan ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah takut orang-orang yang jika mereka meninggalkan keturunan yang lemah, mereka khawatir terhadapnya. Ibu-ibu kita semua pastinya tidak ingin meninggalkan generasi yang lemah, ya.
Tapi kadang tanpa kita sadari tadi, kelemahan itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri sebagai orang tua yang tidak satu suara, tidak kompak. Ya, maka itu ya ibu-ibu sekalian, sebagai orang tua tentunya kita harus memiliki sikap yang pasti. Kenapa harus pasti? Kenapa harus kompak? Biar anak tidak mengalami kebingungan atau pengen pilih yang lebih enak. Jadi persoalannya bukan anak kita yang nakal, tapi karena sejak kecil dia hidup di antara dua arah yang tidak sama. Tadi ibunya larang, mbahnya boleh. Bapaknya larang, emaknya wis rapopo. Gitu ya. Maka ibu-ibu yang perlu kita sadari ketika kita memiliki perbedaan cara mendidik anak dalam satu rumah, artinya orang tua punya gaya mendidik yang berbeda, maka anak akan mengalami 3 hal ini. Yang pertama, akan mengalami dampak. Yang pertama adalah belajar manipulasi. Tadi yang saya lakukan, lihat pakaian numpuk, pura-pura sakit. Wah, saya jadi contoh ya Bu. Contoh nyata ini. Jadi itu manipulasi, pura-pura. Anak belajar itu dari kita ternyata. Ya. Yang kedua, hilangnya adab. Ketika orang tua mungkin menegur, "Ra oleh ngono karo wong tua kok ra sopan." Biasanya simbah, wes rapopo, pecah cilik kok ngopo, kan gitu ya. Maka anak mikir, berarti kalau saya bicara kayak gini, rapopo, sesek tak ulang, gitu ya. Bisa dipahami nggih? Bisa. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi hilang adab. Yang kedua hilang adab. Yang pertama tadi apa Bu? Manipulatif. Yang kedua hilang adab. Yang ketiganya anak kehilangan arah. Jadi bingung mau ngikut yang mana. Tadi paling enak ngikut yang gampang. Dia nggak punya pendirian. Pendiriannya adalah ngikut yang enak, yang tidak nyusahin. Gitu. Maka ibu-ibu semua ya, anak tidak rusak karena tidak diajari. Kebanyakan mereka itu melihat orang yang harusnya ngajari dia justru tidak tetap pendirian. Artinya apa? Orang tua tidak bisa beri teladan. Ya, orang tua bilang tidak boleh A, tapi yang satu bilang B. Jadi orang tua nggak bisa dijadikan teladan. Maka di sini saya berikan 3 solusi praktis. Kalau tadi kita kepengen supaya anak kita itu saat kita tidak ada ya Bu. Ini adalah cara pendidikan untuk masa depan mereka. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan selamanya dengan anak-anak. Perhatikan pendidikan itu adalah untuk kebutuhan dia saat kita sudah tidak bersamanya. Itu yang paling penting. Ya. Maka yang pertama ibu-ibu, bagaimana kita untuk bisa membuat anak ini kita kuat secara psikologisnya, secara sikapnya, supaya dia tuh orangnya bisa teguh ya. Maka satu, sepakati nilai inti. Artinya gini, dalam keluarga kita udah sepakat bersama antara suami istri juga kepada simbah-simbahnya iki loh. Simbah, Pak De, Bude, Paman, Bibi ya. Itu tuh perlu ada kesepakatan. Kalau sudah urusan akidah, sudah urusan adab, akhlak, maka kita satu suara. Jangan yang satu bilang A, yang satu bilang B. Tapi satu suara. Kalau misalnya gini, saya di rumah ibu-ibu, anak saya selalu saya tanamkan gini, Umi tidak akan pernah bangga kamu pinter secara akademik, tapi akhlakmu nol. Umi hanya akan bangga ketika akhlakmu itu mulia, kamu mampu menghormati orang lain, meskipun nilaimu di sekolah nggak keren-keren amat.
Kamu bukan juara di kelas juga nggak apa-apa. Yang penting akhlakmu baik. Itu yang selalu saya tanamkan ke anak-anak. Dan saya teguh, Bu, saat mereka memamerkan hasil belajarnya dapat juara segini, Umi. Tapi suatu ketika dia melakukan kesalahan, saya nggak serta-merta untuk memuji dia. Sehingga anak-anak saya pada akhirnya apa? Kalau dengan Umi, nggak usah pamer prestasi. Tapi tunjukkan akhlakmu yang benar. Pasti Umi bangga. Ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama kita sepakati nilai inti, yang kedua kompak di depan, Bu. Kalau misalnya ada perbedaan cara pandang, ngobrolnya di belakang saat nggak ada anak-anak. Kadang kita beda, Bu. Ya, justru di depan-depan itulah kita sampaikan. Apa bapak kok koyo ngono kuwi ora apik nek ngono kuwi, langsung di depan-depan anak. Ini yang tadi akhirnya anak melihat, oh dengan enak, dengan si Bok lebih enak, gitu. Saya pasti dibela, gitu ya. Dan yang ketiga lembut tapi tegas ya, Bu. Banyak orang tua ini yang salah pemahaman tentang lembut dan tegas. Tegasnya itu dikiranya tuh galak, sedangkan lembut itu baik. Padahal tidak selamanya seperti itu, Bu. Ya. Nek lembut itu membolehkan segala sesuatu sampai nggak ada nilai di dalamnya, berarti itu mencelakakan anak. Tapi kalau dia tegas dalam menerapkan prinsip kehidupan, itu insya Allah menyelamatkan anak-anak. Maka 3 hal ini ya ibu-ibu perlu kita pahami bersama untuk menyelamatkan anak kita, membuat mereka kuat dalam menghadapi kehidupan di masa nanti kalau kita nggak ada. Ya, satu tadi sepakati nilai inti, yang kedua kompak di depan, ada ketidaksamaan berarti diskusi di belakang, dan yang ketiganya lembut tapi tegas. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada jenengan semua, saya ingin mengingatkan, ini tidak usah lama Ibu, bahwa anak itu tidak butuh orang tua yang sempurna. Apa-apa, wis nanti aja. Saya dengar. Anak tidak butuh orang tua yang sempurna, tapi mereka butuh orang tua yang satu suara. Yang perlu kita sadari untuk diri kita, evaluasi apakah selama ini kita itu menguatkan atau melemahkan pasangan kita dalam hal mendidik anak. Ingat ibu-ibu, anak itu misalnya dibilang nakal, dibilang gak sesuai dengan keinginan kita, harapan kita, itu tidak ketika dia dewasa, tapi dimulai dari pendidikan usia dini. Bahkan dalam Islam dimulai dari kandungan. Maka jangan tunggu terlambat. Sudah besar baru bingung, wah ngopo ya kok anakku koyo ngene. Ya, tapi dimulai dari sekarang. Wah, nah aku ya udah telat yo, anakku ya wis punya anak meneh. Maka cucu. Jadi simbah itu jangan jadi simbah yang mematahkan aturan dalam keluarga. Ya, tapi upayakan menjadi nenek, menjadi simbah yang justru mendukung aturan anaknya supaya tidak terjadi konflik gitu ya. Maka coba nanti pulang ya, ibu-ibu pulang coba diamati kembali cara jenengan mendidik anak selama ini. Kira-kira saya ini dalam mendidik anak saya sudah satu suara belum dalam keluarga? Nek misalnya kok belum satu suara, sesok kita ulang meneh supaya bisa satu suara. Ya, belajarnya mudah-mudahan besok lebih lancar. Waktunya nggak telat koyong ini. Belajar parenting kok tengah malam. Keren banget ini RT apa berapa nih? PKK RT 3 ya. Terus terang ini baru pertama kali
saya ketemu yang kayak gini nih, tengah malam kok masih semangat belajar. Alhamdulillah, matur nuwun. Ya, mudah-mudahan itu saya kembali mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk jenengan untuk selalu bisa menjadi dan beramal baik. Gitu ya. Gak mudah Bu untuk jadi orang yang selalu bisa berbuat baik. Jenengan duduk mendengarkan ya, walaupun ngantuk mungkin. Ada yang udah ngantuk? Kita gas sampai jam 11. Oh, belum bagian sini siapa? Bagian sini siapa? Oh gitu, Masya Allah ya. Baik, jadi tadi ya pulang pikirkan kembali, evaluasi. Selama ini saya sudah satu suara apa belum dengan keluarga besar. Kemudian coba untuk menetapkan aturan inti. Mana yang kita harus satu suara, mana yang bisa untuk dilonggarkan. Itu perlu dibicarakan ibu-ibu. Karena kalau nggak dibicarakan, kepala kita ini nggak sama dengan pasangan kita, ya. Maka di situ butuh diskusi, gitu, nggih? Saya doakan ya, mudah-mudahan Allah satukan hati kita dalam mendidik anak-anak kita dan tidak menjadikan perbedaan kita sebagai pintu lemahnya generasi kita mendatang. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi dengan segala keterbatasan dan juga segala tantangan yang tadi dihadapi di jalan. Mudah-mudahan kesabaran jenengan semua Allah beri balasan dengan kebaikan yang banyak. Dari saya cukup sekian. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiruminkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.